Sumpit yang digunakan secara bersama melambangkan kekuatan yin dan yang di alam semesta. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai akulturasi. Sumpit dalam bahasa Mandarin disebut kuaizi. Sumpit memiliki sejarah yang panjang dan menarik sebagai alat makan tradisional di Asia Timur. Simak asal-usul berikut ini. Sumpit pertama kali digunakan di Tiongkok sekitar 5.000 tahun yang lalu pada masa dinasti Shang yang berkuasa sekitar tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Awalnya, sumpit bukan merupakan alat makan, tetapi digunakan sebagai alat masak untuk mengambil makanan dari panci panas atau untuk mengaduk bahan makanan. Pada masa dinasti Han yang berkuasa pada tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, sumpit mulai digunakan sebagai alat makan. Khususnya karena populasi yang bertambah dan makanan mulai diolah dengan potongan-potongan kecil agar lebih cepat matang saat dimasak. Untuk itu, diperlukan alat makan seperti sumpit yang lebih praktis dibandingkan dengan pisau yang digunakan untuk mengiris dan menusuk daging matang saat makan. Masa itu, daging masih disajikan dalam potongan besar sehingga harus menggunakan pisau untuk mengiris ketika makan. Setelah daging mulai dimasak dengan potongan dan irisan kecil, maka pisau tidak lagi digunakan di atas meja untuk memotong hidangan. Sebagai gantinya, sumpit mulai dipopulerkan. Sumpit kemudian menyebar ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, Vietnam, dan kawasan lain melalui perdagangan, migrasi, dan pengaruh budaya Tiongkok yang sangat kuat pada masa itu. Dalam perkembangannya, ketika sumpit menyebar ke negeri-negeri lain, terjadi perbedaan desain dan bahan. Di zaman modern ini, meskipun tidak signifikan, tetapi kita bisa melihat perbedaan bentuk dan bahannya. Di Tiongkok, bentuk sumpit lebih panjang. Umumnya sekitar 25 cm dan biasanya terbuat dari kayu, bambu, atau bisa juga dari logam. Di Jepang, sumpit lebih pendek dan runcing di ujungnya. Umumnya terbuat dari kayu atau plastik. Desainnya pun lebih dekoratif. Di Korea, sumpit cenderung pipih dan terbuat dari logam seperti stainless steel. Di Vietnam, sumpit serupa dengan Tiongkok tetapi lebih ramping. Meski tampak sangat sederhana, alat makan atau alat dapur yang praktis ini menyimpan filosofi yang dalam. Sumpit memiliki nilai filosofis dalam budaya Asia. Dari negeri asalnya, alat ini melambangkan keseimbangan dan keharmonisan. Dua batang atau sepasang sumpit yang digunakan secara bersama melambangkan kekuatan yin dan yang di alam semesta. Dua kekuatan ini harus seimbang agar tidak menimbulkan kekacauan alam. Positif dan negatif harus selalu seiring dan selaras. Jika salah satunya hilang atau lemah, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan. Popularitas sumpit juga sangat terangkat ketika filsuf Tiongkok Konghucu mempromosikan penggunaan sumpit karena ia menolak pisau di atas meja makan. Ia menganggap pisau yang sebelumnya selalu digunakan di atas meja sebagai simbol dan alat kekerasan yang tidak pantas untuk situasi santai di meja makan, apalagi dalam jamuan dan acara bahagia. Masa lalu, daging memang disajikan dalam potongan besar sehingga diperlukan pisau sebagai alat pemotong. Ajaran Konghucu ini kemudian menjadi panutan. Dalam banyak event perayaan tradisional Tionghoa, pisau selalu disembunyikan atau tidak ditampilkan di ruang perayaan kecuali di dapur. Bahan sumpit pertama kali dibuat dari kayu atau bambu karena sangat mudah didapat. Selain kayu dan bambu, sumpit modern kini terbuat dari logam, plastik, dan bahkan gading atau perak, tergantung budaya dan status sosial pemiliknya. Jadi, sumpit itu pertama kali lahir karena kebutuhan praktis untuk memasak dan makan di Tiongkok kuno.
Kemudian ia menyebar ke negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Dan alat sederhana ini tidak hanya merefleksikan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki nilai budaya, filosofi, dan estetika yang mendalam. Semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai akulturasi. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh